Pada pertengahan bulan Desember 2020 lalu, Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat, dilanda bencana pergerakan tanah. Ratusan warga terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka. Sayangnya, bencana terus saja meluas. Hampir setiap hari, tanah di Ciherang bergerak, menyebabkan longsoran hingga amblas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bahkan sampai menetapkan status tanggap darurat di bulan Februari 2021. Kehidupan warga Ciherang sampai kini menjadi tidak menentu. Pandemi virus corona belum berakhir, tapi nyatanya bencana alam tak kenal kata pandemi. Tak bisa dihindari. Di sini di Kampung Ciherang, Sukabumi, pergerakan tanah semakin meluas dan sporadis. Tanah amblas hingga bermeter-meter. Ratusan warga terpaksa kehilangan rumahnya dan mengungsi. Bagaimana perjuangan mereka bertahan di tengah bencana? Selengkapnya di Indonesiaku. Di tempat inilah lokasi utama atau mahkota longsor terjadi. 2 bulan setelah retakan pertama, tanah yang amblas justru semakin parah. Kedalamannya bertambah menjadi 5 meter dengan lebar 3 meter. Jelas membahayakan jiwa. Jadi ini tadinya kita ini satu level ya? Itu tadinya sebelum rata ya? Bahkan itu kan kami buat ada tanda nih untuk mengukur anjlok dan bergesernya tanah. Oh, sekarang tanda yang bambu itu? Nah, tanda yang bambu itu dulu itu sejajar. Bencana pergerakan tanah di Kampung Ciherang termasuk jenis gerakan tanah rayapan atau bergerak secara lambat. Namun, curah hujan yang tinggi dan berlangsung cukup lama memicu terjadinya pergerakan tanah yang lebih cepat. Bangunan-bangunan menjadi tidak stabil, berbahaya, tak lagi layak tinggal. Pergerakan tanah yang terus terjadi tentu saja merisaukan warga. Mereka terpaksa tinggal di pengungsian atau menginap di rumah saudara yang aman. Dari total 3 RT di Kampung Ciherang, ada sebanyak 21 rumah dan 58 jiwa yang kondisinya terdampak. Sementara sekitar 108 rumah dan 398 jiwa lainnya kini terancam. Waduh, ini memang kalau dilihat dari bawah, tadi saya merasanya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu dalam ya. Tapi begitu dari atas, wah, ini betul-betul parah sih. Pada titik yang kami pantau, rumah-rumah warga kebanyakan sudah ditinggalkan. Terasa sepi dan mencekam. Tapi ternyata ada juga warga yang masih nekat berjualan di zona merah. Tidak menghiraukan bahaya. Permisi Bu, yang punya warung Ibu? Oh ya ampun, ini masih jualan di sini? Nggak apa-apa, Ibu nggak takut? Takut sih takut, cuma butuh. Butuh ya Bu ya, untuk kehidupan sehari-hari gitu. Ini di depan tuh udah pada ambles loh nih Bu, tuh udah ada garis polisi segala macam. Untuk meminimalisir resiko, relawan sengaja membuat alarm sederhana dari kaleng kerupuk, karet ban, dan juga kayu dan bambu. Meski sederhana, alarm seadanya ini terbukti sangat berguna mendeteksi dini pergerakan tanah, membantu warga seperti Eti untuk tetap waspada. Nah, alat ini nanti ketika ada pergeseran tanah terjadi akan bunyi dan suaranya memang kalau sedang siang hari atau aktivitas warga sedang normal mungkin suara tidak terlalu besar, tapi ketika malam hari ketika sudah sunyi dan juga hening, radius suaranya akan mencapai 50 meter. Bencana tanah bergerak di Kampung Ciherang, Sukabumi sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1946. Apalagi Kampung Ciherang berada di lereng yang curam. Dengan sistem penataan air permukaan atau drainase yang kurang baik, tidak kedap air, peluang terjadinya pergerakan tanah tentu saja sangat besar. Dari mulai kemiringan lereng,
kemudian kemiringan lerengnya cukup terjal di sana ya. Kampung Ciherang ini ada di atas batuan formasi beser yang kita sebut formasi beser. Sehingga batuan vulkanik itu berfungsi sebagai bidang gelincir daripada gerakan tanah. Sementara di bawahnya ada batuan vulkanik yang relatif kedap terhadap air. Nah, disitulah terjadinya bidang gelincir dan terjadinya gerakan tanah. Eti adalah seorang warga terdampak yang mengandalkan hidupnya dari hasil pertanian. Sayang, sawah dan ladang milik Eti yang tidak seberapa luas kini tidak lagi bisa diandalkan. Rusak karena pergerakan tanah. Eti bingung dari mana keluarganya bisa mendapatkan penghasilan jika sawah dan ladang tidak lagi produktif. Bu, ini tapi kan masih tumbuh ya Bu ya? Iya kan ambilnya takut. Tapi nggak bisa diambil. Enggak takut itunya bolong-bolongnya pada dalam-dalam. Oh. Nah ini memang benar ya. Jadi walaupun padi di sini tetap tumbuh, tapi kalau kita lihat lebih dekat, ini retakannya, kedalamannya cukup dalam dan tidak mungkin bagi warga untuk memanen hasilnya. Perjalanan lalu kami lanjutkan menuju rumah Eti. Kondisi rumah Eti tampak mengkhawatirkan. Tidak layak lagi untuk ditempati. Bencana pergeseran tanah yang terjadi memang telah merusak rumah, sawah, dan ladang milik Eti. Nyaris tidak ada lagi harta yang tersisa. Melihat sekarang sudah jadi seperti ini. Sedih sekali nih. Apa memori apa yang masih teringat Bu Teringat. di rumah itu? Kenangan Ibu jelek-jelek kayak luas tamannya. Sekarang Ibu nggak punya rumah lagi. Ya, semoga secepatnya Ibu bisa mendapat rumah yang layak Ibu ya. Amin. Bapak yang sakit sih. Ada Bapak. Assalamualaikum Mbak. Setelah rumahnya rusak, Eti dan sang suami sebenarnya berniat membangun rumah baru dengan uang tabungan yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit. Lokasinya tidak jauh dari rumah lama. Tetapi, ibarat habis jatuh tertimpa tangga, ternyata di lokasi yang baru pun tetap saja mereka terdampak longsor. Suami Eti, Ucup, kemudian berinisiatif membangun rumah seadanya di tempat lain. Meski masih masuk dalam zona terancam, Eti dan sang suami merasa lebih nyaman tinggal di rumah sendiri daripada hidup di pengungsian. Pergerakan tanah di Ciherang terjadi semakin masif. Jumlah bangunan yang rusak dan miring tentu saja semakin bertambah. Sekarang tinggalnya di mana? Agar tidak membahayakan jiwa, bangunan yang kebanyakan berupa rumah milik warga terpaksa dihancurkan. Bahan bangunan yang masih bisa dipakai sengaja dikumpulkan. Bapak gimana Pak melihat rumahnya sekarang sedang dihancurkan seperti ini? Gimana lagi kalau udah keadaannya begini, mungkin ikhlas aja. Jujun sebenarnya baru saja merenovasi rumahnya. 90% hampir rampung. Tapi apa mau dikata? Impian Jujun untuk menempati rumah baru terpaksa kandas. Direnggut bencana pergeseran tanah yang terjadi. Tidak hanya kondisi rumah saja yang membuat Jujun sedih. Pemakaman keluarga Jujun yang tepat berada di samping rumah, kondisinya juga memprihatinkan. Ini bapak, ini ibu, anak, ini nenek yang ini. Oh, jadi ini Keluarga semua ada yang pemakaman keluarga iya, ya Pak ya, keluarga samping semua. rumah. Kira-kira kedepannya akan seperti apa Pak? Akan mungkin nggak dipindahkan atau? Kalau lama saya pengennya dipindahin gitu.
Jujun dan warga Ciherang lainnya hanya bisa berharap pemerintah pusat dan daerah segera memberikan solusi bagi mereka. Setidaknya ada kejelasan apakah mereka bisa kembali membangun rumah di tempat yang sama atau harus pindah ke tempat baru yang lebih aman. Bahwa ini memang harus direlokasi karena memang sudah tidak memungkinkan lagi masyarakat berada di sini. Hanya untuk proses relokasi itu kan tidak mudah. Kita mempunyai banyak proses persyaratan. Salah satunya adalah adanya lahan yang tersedia.